Shalom, selamat berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab BES, Biblical Enlightening Study Training. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu supaya Allah Roh Kudus memberkati pertemuan kita hari ini dan menjadi terang buat hidup kita sehingga menuntun kita tidak salah di dalam mentransferkan kebenaran firman di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh belajar lewat media online ini. Biar kiranya Tuhan sendiri yang beri terang-Mu, sehingga setiap firman-firman yang kami pelajari boleh menjadi berkat buat kami dan juga boleh mengarahkan hidup kami menjadi orang-orang boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, karena setiap apapun yang kami lakukan itu pasti sesuai dengan sejalan kehendak Tuhan. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak salah mentransferkan semua kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang episode misiologi dalam seri tantangan-tantangan di dalam misi. Kita tahu bahwa misiologi memang hati Tuhan, adalah kehendak Tuhan sendiri buat kita orang-orang yang percaya untuk menyampaikan Injil kebenaran kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Tetapi di dalam setiap hal itu ada tantangan-tantangan yang tentunya harus kita hadapi dan kita persiapkan diri. Oleh sebab itu melalui pendalaman Alkitab hari ini kita akan belajar tantangan-tantangan apa saja yang akan kita temui supaya kita boleh mengantisipasinya, dan tantangan ini tidak lagi menjadi hal yang menghambat dan menghantui sampai akhirnya kita tidak berani bermisi lagi, tetapi biar kiranya dengan ini kita bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa menjangkau lebih dan lebih lagi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam kegiatan berikutnya. Tantangan misi ada dari dalam diri sendiri, yaitu kita sendiri ini loh yang mulai muncul tantangannya. Yaitu apa? Yang satu, tentang rasa aman dan nyaman, di mana banyak di antara kita seringkali kita tidak mau ambil resiko, tidak mau pasang badan untuk penginjilan, karena kita beranggapan, waduh, penginjilan bukan hak saya. Penginjilan itu kan harus orang yang sudah sekolah Alkitab. Penginjilan itu kan harus tugasnya pendeta. Penginjilan tugasnya misionaris. Penginjilan itu tugasnya orang-orang yang pernah ikut-ikut pelajaran firman Tuhan. Padahal Yesus sendiri ngomong bahwa jadikan semua bangsa muridku itu kepada setiap orang yang menjadi murid Yesus. Sehingga ada banyak orang merasa itu bukan tugasnya. Ini juga sama yang tertulis di dalam Injil Lukas. Pasal 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Berikutnya Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa ini? Artinya banyak orang yang hatinya ini rindu sesungguhnya dipakai Tuhan. Tapi seringkali karena hitung-hitungan, karena untung rugi, karena total-totalan, tiba-tiba dia melihat, waduh ini ada hal-hal kok rasanya berat ini. Mulai mereka ini beralasan gitu. Dikatakan ada orang yang semangat mengikut Tuhan, tetapi Tuhan ngomong kepada dia, "Ini loh kamu tak kasih tahu. Serigala punya riang, burung punya sarang, tetapi kalau anak manusia istilahnya
Tidak ada tempat yang nyaman yang nantinya akan kau bisa membuat gara-gara pelayanan aku akan punya segalanya yang lebih, segalanya yang nikmat. Yesus kasih tahu ini karena Yesus tahu bahwa murid itu mau nebeng hidup, mau dompleng hidup, mau menempelkan hidupnya. Mungkin dengan pelayanannya dia bisa lebih untung, mungkin dengan pelayanannya uangnya lebih banyak, mungkin dengan untung dia lebih kaya gitu. Makanya Yesus mengingatkan orang seperti itu. Serigala aja punya liang, burung punya sayang. Mana manusia itu tidak punya tempat loh. Apa kamu siap juga ngikut seperti itu? Nah, ketika seperti itu pelan-pelan orang-orang itu yang tadinya hitung-hitungan pasti mundur. Lalu yang lain lagi mulai kepingin ngikut Yesus tetapi beralibi bahwa ini bapakku mati, izinkan aku menguburkan. Yesus tahu bahwa sesungguhnya tidak salah dengan orang tua meninggal lalu dikuburkan. Tetapi yang pasti orang itu membuat alasan, begitu sudah membuat alasan sampai akhirnya Yesus tuh kayaknya ngomong keras begitu ya. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Loh, sesungguhnya mana bisa orang mati masa ngubur orang mati? Mana bisa orang mati ngangkat orang mati? Mana bisa orang mati menggali lubang untuk temannya yang mati? Tapi maksudnya Yesus tuh bahwa ini untuk orang-orang hidup adalah kerajaan Allah yang berupa penginjilan. Biarkannya kalau memang orang itu hatinya tidak tergerak untuk penginjilan, ya sudah terlibat di dalamnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka. Tetapi kalau kita tahu panggilan kita untuk melayani, biar kiranya kita juga mengambil bagian itu. Jangan sampai kita ini kayaknya mau melayani, tapi kita masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan orang-orang yang menuju kematian itu. Bahkan juga ada yang katakan, guru, aku mau ikut engkau, tetapi izinkan aku pamitan dengan keluargaku. Kayaknya kan tidak salah orang pamit. Kan Yesus sendiri juga ngajar. Kalau kamu masuk ke rumah orang, beri salam dulu. Supaya orang tuh kalau terima salammu, salammu akan tinggal dalam dia. Yesus pun mengajar tentang etika ini. Tapi kenapa saat itu Yesus ngomong, kalau orang itu mau membajak tidak layak menoleh ke belakang. Sesungguhnya dia itu berpamitan itu alasan dia mau tahan-tahan diri dulu. Berapa banyak kadang sudah hatinya ini siap. Bahkan dia ini sudah kepingin masuk di dalam lingkungan penginjilan. Tetapi kenyataannya ketika hari hanya dia mulai beralibi. Ini kayaknya aku belum pamit sekeluargaku. Aku belum memberi izin. Aku belum memberitahu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Yesus ngomong, orang itu kalau bajak noleh ke belakang itu tidak boleh, bukan berarti tidak bisa. Tetapi biasanya kalau orang noleh ke belakang, itu akan membuat lembunya atau sapinya tiba-tiba belok. Dia tidak tahu, sesungguhnya ini kan harusnya bajakannya lurus, mengikuti alur yang ada begitu. Tapi gara-gara menengok ke belakang, dia menjadi bajakannya itu bengkok. Menjadi bajakannya tidak lurus dan tidak bisa ditanami dengan baik untuk gandum yang akan siap ditaburkan itu. Bukankah istri Lot menjadi gambaran buat kita juga? Bagaimana ketika hatinya ini masih berat dengan harta bendanya. Allah sudah memberitahu jangan menengok ke belakang. Tetapi karena hatinya masih di belakang, hatinya masih berat dengan dunia dan benda, harta bendanya. Tengoklah istri Lot ke belakang dan seketika itu juga dia menjadi tiang garam, dia mati. Nah kita juga sama, seringkali karena tidak mau ambil resiko, kepingin nyaman, kepingin aman, tidak mau bayar harga, tidak mau sangkal diri. Ya akhirnya ini yang menjadi tantangan dalam diri kita. Oleh sebab itu ketika kita berkomitmen untuk menjadi alat Tuhan, langsung berkomitmen, bayar harga, sangkal diri, pikul salib, tegakkan kebenaran. Allah sendiri yang akan memberi kekuatan kepada kita. Selanjutnya, tantangan misi dari dalam diri sendiri. Yang kedua, masalah relasi, masalah hubungan, masalah keengganan untuk bergaul dengan orang banyak. Seringkali kan kadang kita ini menganggap, waduh itu orang berdosa, itu orang jahat, itu penipu, itu orang. Kita kadang mengukur orang seperti itu padahal menurut kita itu adalah harusnya target yang kita sampaikan Injil itu kepada mereka supaya mereka kita menangkan. Nah, kalau kita cuma bergaul dengan orang-orang yang istilahnya orang sehat terus, firman Tuhan yang lain kan ngomong bahwa hanya orang sakit yang perlu tabib. Tetapi seringkali kan kita takut begitu ya bergaul dengan mereka. Dan ini juga seperti tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-28 sampai 36.
Dikatakan demikian, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Petrus tadinya juga sama. Ketika Petrus mengikut Yesus, Petrus ini juga orang Yahudi tulen, orang Israel tulen. Sehingga dia juga dapat pemahaman bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan banyak orang. Tetapi ketika Petrus mengikuti jejak sang guru, lalu Petrus itu mendapat penglihatan. Di mana penglihatan itu ditunjukkan ketika dia ada di dalam suatu kamar, ada kain yang turun dari langit-langit kamarnya itu, di mana kain itu berisi semua binatang-binatang yang menurut versinya orang Yahudi itu binatang yang haram. Lalu terdengar suara, ambillah itu, sembelilah itu, makanlah itu. Lalu Petrus dengan serta-merta, dasar pemikirannya, dasar belajar sendiri ngomong, aku tidak mau menjamah sesuatu yang haram ini. Ini tidak layak untukku. Bahkan penglihatan itu sampai 2 kali. Tetapi kenyataannya ketika itu semua selesai, Petrus diketemukan juga oleh keluarga Kornelius juga. Bahwa di situlah Petrus itu jadi mengerti. Kornelius ini perwira yang bukan Yahudi. Sehingga sesungguhnya yang dalam konsepnya Petrus, dia tidak layak bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi melalui kejadian ini, Petrus terbuka wawasannya, Petrus terbuka hatinya, Petrus terbuka pikirannya bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya bahwa sekarang sama juga di masa sekarang, siapapun yang berjumpa dengan kita, mereka juga berhak mendengar kabar keselamatan itu. Oleh sebab itu kita tidak bisa membatasi, oh hanya untuk orang-orang yang sesukuku saja. Oh hanya untuk orang-orang yang seketurunan dengan aku. Oh hanya untuk orang-orang yang kulit putih. Atau untuk orang-orang yang kulit rambutnya pirang. Bukan. Tetapi kita harus dengan semua orang, kita tahu bahwa Yesus mati untuk semua manusia yang ada di atas muka bumi. Barang siapa yang percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Siapapun kita sekarang sudah jangan lagi membatasi diri. Kayaknya aku tidak layak dengan dia. Kayaknya dia ini tidak cocok terima Injil. Tetapi biar kiranya seperti kasusnya Petrus. Dia akhirnya menyadari sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah saja itu tidak membeda-bedakan orang. Kenapa kita ini yang katanya pelayannya Allah, yang hambanya Allah, kita masih melihat suku, ras, keturunan, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika melayani, kita pilih-pilih lokasi, kita pilih-pilih orang, kita pilih-pilih kepada siapa kita akan menyampaikan Injil. Harusnya sekarang kita mengerti bahwa Allah berkenan untuk menyelamatkan setiap orang yang mau datang kepadanya. Berikutnya, tantangan misi dari dalam diri sendiri. Di situ dikatakan masalah yang ketiga tentang misi itu adalah masalah efektivitas, yaitu keraguan terhadap keberhasilan yang akan dicapai. Berapa banyak kadang ketika kita mau melangkah, nomor satu yang menghantui ini kan ragu-ragu ini. Apa aku bisa ya? Apa aku mampu ya? Apa aku layak ya? Apa aku ini berkenan ya? Nah, hal-hal ini kita belum bertindak, kita belum melangkah, tetapi kita sudah dihantui oleh keraguan-keraguan tentang keberhasilan yang akan kita capai ini. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan kepada kita seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang keempat dan juga ayat pasal 19 ayat yang ke-9. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan
orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Artinya apa ini? Sesungguhnya setiap orang yang hari ini sudah mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan dosa, dan sekarang dia juga memperoleh kerajaan surga. Dia juga adalah misionaris itu sendiri untuk juga menyampaikan apa yang sudah dia terima, apa yang sudah dia rasakan, apa yang sudah dia nikmati untuk disampaikan kepada orang lain juga. Dan ini yang seharusnya tidak peduli kita ini sudah sekolah Alkitab, belum sekolah Alkitab, atau kita sudah ikut kursus Alkitab, atau ikut pendalaman Alkitab, atau belum. Tapi siapapun kita yang sudah mengerti tentang adanya Injil keselamatan, kita juga harus menyampaikan kepada orang lain. Bukankah di minggu-minggu yang lalu ada cerita bahwa kalau kita menerima keselamatan ini dengan cuma-cuma, artinya tidak bayar, kita juga harus belajar membagikannya, menceritakan juga dengan cuma-cuma, tidak perlu harus bayar-bayar lagi. Kenapa? Karena memang ini kewajiban kita. Jangan pernah ragu lagi, jangan pernah takut, ya nanti kalau aku bisa, kalau tidak bisa. Sekali lagi adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Ingatlah, jangan sampai kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang sudah mendengar firman, yang sudah diajar firman, tetapi malah tidak yakin akan kemampuannya, tidak yakin akan keselamatannya, tidak yakin akan kerajaan surga yang diperoleh, tidak yakin akan pertobatan yang dia sudah dapatkan. Akhirnya malah lama-lama orang itu kalau mengeraskan hati dan tidak yakin terus, dia bisa mengumpat jalan Tuhan loh. Bahkan dia juga akan menjadi akar pahit dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, siapapun kita, jangan sampai kita ini ragu dengan keberhasilan yang akan dicapai. Karena ketika kita yakin ada Allah yang pasti akan menyertai kita, sehingga misi akan menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Berikutnya juga tantangan dari misi. Tantangan dari misi yang berikutnya adalah masalah karakter. Masalah kehidupan kita yang lagi bermisi. Kita kadang kehidupannya tidak pernah menjadi teladan. Kehidupannya tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi panutan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam misi yang timbulnya dari diri sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Hari ini siapapun kepada kita, ayo berubahlah seiring dengan waktu kita mengikut Tuhan. Berubahlah dalam pembaharuan budi kita. Karena dengan pembaharuan budi ini, kita akhirnya boleh menjadi teladan yang hidup. Kita boleh menjadi panutan, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi geram. Bukankah memang Tuhan mau kita menjadi pelita dan menjadi garam, supaya kita ini boleh mewarnai dunia? Ada banyak orang, walaupun sudah lama mengikut Tuhan, walaupun sudah lama di dalam gereja, bahkan sudah lama di dalam pelayanan, tetapi karakternya tidak berubah. Tetapi karakternya tetap seperti manusiawi duniawi. Dia masih iri hati, dia masih selisih paham, dia juga masih seringkali bersilat lidah. Bukankah itu menunjukkan dia masih kanak-kanak rohani? Siapapun kita sekarang, berubahlah oleh pembaruan budi kita. Karena sekarang kita tahu bahwa tuntutan menjadi teladan itu adalah bagian dari misi dalam hidup kita sendiri. Sehingga ketika kita boleh menjadi teladan, Kristus yang kita pancarkan keluar akan membuat kita menjadi tenaga-tenaga misi yang sangat handal, dan Tuhan menyertai segala hal yang kita lakukan. Ada cerita dari firman Tuhan tentang misi yang tertutupi ini, karena memang kita ini bingung dengan diri kita sendiri. Yaitu kalau kita lihat berikutnya tentang bagaimana seharusnya kita ini menjadi terang, tapi akhirnya kita tertutupi dengan terang itu. Di terang itu kita tutupi. Itu tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-15.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Artinya apa ini? Artinya bahwa gantang itu adalah sesuatu untuk menerima, menaruh gandum, menaruh jelai, dan biasanya barang-barang seperti ini yang akan perkara pekerjaan, masalah ekonomi, itu yang akan membuat kita ini tertutupi terang kita ini. Kadang berapa banyak kita ini harus menjadi saksi Tuhan, tetapi kadang kita ini takut ekonomi tidak cukup, takut pekerjaan kita ini tidak dapat. Akhirnya gara-gara tuntutan ekonomi dan pekerjaan, terang yang seharusnya kita nyalakan ini jadi redup karena tertutup oleh gantang ini. Kita menghalalkan segala cara, kita menghalalkan segala teknik. Yang penting pokoknya masalah ekonomi dan pekerjaan kita aman, selamat. Perkara pelita kita tidak menyala atau bahkan bisa tertutupi, kita tidak problem. Itu yang salah. Kita harus berani menyatakan terang kita, walaupun toh nantinya berdampak mungkin ekonomi dan pekerjaan kita. Tapi percayalah, Tuhan akan menjadi pembela kita. Berikutnya juga terang yang ditutupi itu ada yang berbicara tentang masalah ini, pernikahan dan keluarga. Markus pasal 4 ayat ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Berapa banyak kadang terang kita yang seharusnya menjadi berkat buat banyak orang, malah kita taruh di bawah tempat tidur. Yang ini banyak berbicara tentang masalah pernikahan dan keluarga. Ada banyak orang seharusnya hidupnya menjadi berkat, tetapi ketika kembali lagi ke rumahnya, kembali lagi ke kehidupannya, pernikahannya, keluarganya, itu tidak menjadi berkat. Bagaimana pernikahannya berkelahi terus, beberapa mulai perang dingin sampai akhirnya harus berpisah ranjang dengan suami atau istrinya, atau juga dengan keluarganya. Beberapa dia hebat melayani, dia hebat di mimbar, tetapi ketika dengan keluarganya dia kalah. Dia tidak pernah menjadi berkat buat keluarganya. Di keluarganya dia keras hati, di keluarganya dia menang sendiri. Beberapa istrinya, anaknya juga itu tidak mau tunduk kepada dia. Orang tuanya juga dia tidak hormati. Akhirnya dia terangnya itu tertutupi oleh hal ini. Ketika di pelayanan orang melihat, wih angkat jempol. Tetapi ketika di dalam keluarga tiba-tiba orang tahu, wah salah aku menilai dia ya. Saya pikir dia hebat loh. Ternyata terangnya tertutupi karena tertaruh di bawah tempat tidur. Terangnya tertutupi karena kena masalah di dalam pernikahan dan keluarganya. Jangan sampai ini juga terjadi di dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya juga dikatakan bahwa ada yang tertutupi oleh tempayan. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Artinya apa? Ini tempayan tuh masalah makanan dan minuman sehari-hari. Berapa banyak kadang orang-orang ketika diajak melayani, diajak bermisi mulai mereka beralasan. Nanti pekerjaanku bagaimana? Nanti makanan yang aku peroleh bagaimana? Keluarga yang aku tinggal bagaimana? Wah, jangan-jangan ini nanti terganggu. Jangan-jangan ini nanti berkurang penghasilanku. Akhirnya dia tidak pernah berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Terang yang seharusnya menyala, terang yang seharusnya menjadi berkat dalam hidupnya, tertutupi hanya oleh masalah tempayan. Saya berharap teman-teman yang melayani juga tidak menjadi yang seperti demikian. Lalu yang terakhir, bahwa terang yang ditutupi itu adalah ditaruh di dalam kolong rumah. Itu masalah harta dan kekayaan. Lukas pasal 11 ayat yang ke-33. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Hari ini panggilan kita harus menjadi terang dan garam dunia, harus menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan orang, menuntun orang kepada kebenaran yang sejati itu. Jangan sampai masalah rumah tangga, masalah harta kekayaan, masalah keluarga, masalah pernikahan kita, masalah sandang pangan kita membuat terang yang seharusnya bersinar dari hidup kita menjadi tertutup, bahkan redup, lama-lama akan padam. Sehingga akhirnya kita keluar dari keselamatan yang sudah kita terima.
Mari kita bertobat kembali kepada panggilan kita semula untuk tetap menjadi geram, menjadikan hidup kita terang, menjadikan hidup kita bermisi untuk boleh membawa banyak orang berjumpa kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tahu bahwa sesungguhnya tantangan-tantangan itu banyak, baik dari luar diri terlebih dari dalam diri. Ketika kami menghadapi tantangan dari luar, kami tahu hal itu sudah dialami oleh Yesus Kristus sendiri, begitu juga dengan para murid di awal-awal pelayanan. Oleh sebab itu kami juga ketika meneladani Yesus, kami pasti juga akan berjumpa oleh hal ini. Tetapi kami percaya Allah Roh Kudus akan menyertai kami. Tetapi ketika tantangan itu dari dalam diri kami sendiri, seringkali kekhawatiran, rasa takut, kecemasan, bahkan kami dibingungkan oleh hal-hal sandang pangan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, sampai akhirnya kami tidak mampu menyinarkan terang Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami belajar untuk bertindak, berani melangkah, berani pasang badan, berani bayar harga, kami akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan, sampai akhirnya kami boleh muncul menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa, supaya kami ini terus memiliki keberanian di dalam menyampaikan Injil kerajaan-Mu, supaya panggilan kami boleh menjadi terang, boleh tetap kami kerjakan dengan benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sampai berjumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.